Kita ke informasi selanjutnya. Terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, tampak abu vulkanik menyembur. Kabur! Lari! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Firdayanti, Maya Dewi Oktavia, Muhammad Fajar Mubarok, Nurdini, dan Salma Melia Syafitri. Kami di sini membahas tentang safety injection mengenai gunung meletus, yang dimana tugas dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bencana yang diampu oleh Bapak Hamdan, SKM MKM. Berdasarkan video tayangan kejadian gunung meletus tersebut, kami kelompok 3 akan membahas seputar tentang gunung meletus. Langsung saja, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Fajar. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang deskripsi gunung meletus. Di sini, gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Fajar karena telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada penyebab gunung meletus. Penyebab gunung meletus yang pertama adalah karena adanya peningkatan kegempaan vulkanik. Gempa vulkanik sendiri merupakan gempa bumi yang muncul akibat adanya aktivitas vulkanisme atau kegunung apian. Gempa bumi vulkanik juga terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Peningkatan kegempaan vulkanik bisa menjadi penyebab gunung meletus jika terjadi berkali-kali yang tercatat dalam alat pengukur getaran gempa bumi atau seismograf. Jika aktivitas kegempaan vulkanik semakin banyak dan membesar, maka gunung berapi bisa meletus. Masyarakat di sekitar akan dihimbau untuk waspada hingga dihimbau untuk mengungsi. Faktor penyebab gunung meletus selanjutnya adalah pergerakan tektonik lapisan bumi. Pergerakan tektonik yang terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung, misalnya gerakan lempeng, dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma tersebut terdorong ke atas hingga berada tepat di bawah kawah. Faktor penyebab yang selanjutnya adalah adanya peristiwa deformasi badan gunung. Deformasi badan gunung adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik sehingga menyebabkan struktur lapisan batuan gunung dapat mempengaruhi bagian dalam seperti dapur magma menjadi tersumbat akibat deformasi batuan penyusun gunung. Faktor penyebab gunung meletus yang keempat adalah adanya lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan dan saling menghimpit satu sama lainnya. Hal ini akan menyebabkan tekanan yang besar dan juga dorongan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik lainnya. Selain itu, hal ini juga menyebabkan gempa vulkanik serta meningkatnya aktivitas geologi dari gunung berapi. Faktor penyebab gunung meletus yang terakhir adalah adanya tekanan yang sangat tinggi.
Penyebab-penyebab gunung meletus sebelumnya akan menyebabkan dorongan cairan magma untuk bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah dan keluar. Apabila sepanjang perjalanan magma dalam menyusuri saluran kawah tersebut mengalami sumbatan, maka bisa menimbulkan ledakan yang besar, yaitu gunung meletus. Semakin besar tekanan dan juga volume magmanya, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Kemudian dampak yang dihasilkan oleh ledakan Gunung Merapi ini juga akan semakin besar dan berbahaya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Maya, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, jika terjadi letusan gunung berapi, yang pertama hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar di tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Yang kedua, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lain-lain. Yang keempat, gunakan pelindung mata seperti kacamata renang dan lain-lain. 5. Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Yang keenam, saat turun awan panas, usahakan untuk menutupi wajah dengan kedua belah tangan. Yang ketujuh, masuk ke dalam tempat perlindungan terdekat yang telah disediakan, bangunan yang beratap kuat, goa, dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Maya karena telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Firda. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Firdayanti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai simulasi bencana gunung meletus. Yang pertama itu, sebelum terjadinya bencana, kita harus mempersiapkan beberapa item. Yang pertama itu adanya penyediaan peta kawasan rawan bencana gunung api, peta zona resiko bahaya gunung api, serta perhatikan arahan dari lembaga resmi dan perkembangan aktivitas gunung api. Selalu siapkan masker dan kacamata yang berguna untuk melindungi diri dari abu vulkanik, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Selanjutnya, siapkan dukungan logistik seperti lampu senter dan baterai cadangan, serta uang tunai, serta makanan siap saji. Selanjutnya, saat bencana gunung meletus. Saat bencana tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung berapi. Gunakan kacamata pelindung. Jangan memakai lensa kontak, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Pakai pakaian tertutup untuk melindungi tubuh. Selanjutnya, ada pasca bencana. Hindari aktivitas yang mengakibatkan terpapar abu vulkanik. Hindari mengendari mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik. Bersihkan atap rumah dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan atap. Dan terakhir, waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Firda karena telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Salma, kepadanya saya persilahkan. Pemulihan setelah terjadinya gunung meletus. Yang pertama, mengikuti informasi pengembangan status gunung Merapi. Yang kedua, apabila sudah dianggap aman dan dapat kembali, periksalah rumah dan barang yang ada. Yang ketiga, menghubungi dan mengecek saudara dan kerabat yang ada. Yang keempat, bersama dengan warga dan pemerintah bergotong royong, membersihkan dan memperbaiki sarana-sarana yang dapat dimanfaatkan kembali. Yang kelima, jauhi daerah yang terkena hujan abu. Yang keenam, membantu tim medis menolong para korban. Terima kasih Salma, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata maupun dalam memandu presentasi kali ini.
Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.